Saya juga ingin mengucapkan kepada Bapak yang terhormat yang juga hadir di hari ini, yaitu Bapak Dr. Hamdan Zulfar SHMH, Bapak Dr. Andi Muhammad Asrun SHMH, dan juga Bapak Dr. Haris Sumendawai SHMH. Selamat datang Bapak. Begitu juga untuk para penulis pada hari ini. Selamat datang Bapak Profesor M. Taufik Markarau SHMH dan juga Saudari Firly Fatarani Hafizah. Selamat datang. Ini sebuah kehormatan bagi kami rekan-rekan SAE dan juga saya untuk akan dengan adanya perayaan peluncuran buku khususnya di sini di SAE, di mana kami memang kebetulan adalah kampus perfilman. So ini sebuah kehormatan dan terima kasih akan adanya peluncuran buku yang telah terjadi di SAE Indonesia. Saya mewakili seluruh rekan-rekan SAE Indonesia ingin mengucapkan selamat kepada para penulis atas peluncuran buku hukum perfilman, atas aturan dan perlindungan hukum terhadap perfilman di Indonesia, dan mudah-mudahan untuk para sinias muda dan para mahasiswa yang menempuh karir di bidang perfilman. Sekali lagi dengan hormat saya mengucapkan selamat dan terima kasih banyak, dan kiranya seremoni ini dapat berjalan dengan lancar dan yang pasti akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Terima kasih Bu Ning untuk sambutannya. Oke, sekarang kita lanjut oleh kata sambutan dari Bapak Andi Muhammad Asrun. Silakan Bapak. Saya terpaksa membuka YouTube saya ya untuk sedikit memberikan sambutan. Jadi saya pernah berkarir sebagai koresponden TV. Jadi saya mengerti bagaimana membopong kamera dan meliput daerah berbahaya. Jadi saya meliput Perang Timur tahun 91, kemudian mewawancarai Bishop Bello beberapa hari sebelum pengumuman hadiah Nobel, dan kemudian saya bawa rekaman saya, wawancara saya ke Bangkok untuk di-broadcast dari Bangkok. Jadi begitu Oslo mengumumkan Bishop Bello sebagai pemenang hadiah Nobel, langsung di-broadcast itu pengalaman. Kemudian saya juga membuat film tentang demonstrasi 98, dan dengan kamera itu saya datang Pak. Jadi begitu kita mendekat di daerah flyover Matraman, peluru itu berdesing ke kiri dan ke kanan. Jadi itulah sebagai kameramen TV ya, TV berita, kita menyongsong maut sebetulnya. Bukan juga yang tidak akan pernah saya lupakan ketika saya meliput ya dengan kamera saya, meliput peristiwa tragedi Trisakti. Saya mendekat ke depan, kemudian dari sana ada tembakan, kira-kira itu. Nah, kemudian saya juga punya pengalaman ya, karena baru saya mulai kegiatan iseng saya untuk memulai membuat film-film pendek dokumenter. Satu yang mendapatkan yang besar sekali penontonnya adalah tentang Pulau Penyengat. Jadi Pak Hamdan orang Bugis itu hebat Pak. Jadi kalau tidak ada kesatria Bugis ya, mungkin kerajaan Rio Lingga itu sudah selesai. Jadi mereka bertahan ya, perang di Malaka segala macam, dan tidak sia-sia. Perdana Menteri pertama adalah orang Bugis, dan selanjutnya diikuti anak yang tercoreng karena perkara korupsi, tapi itu juga orang Bugis. Nah ini yang menurut saya yang menarik. Kemudian sekarang di era digital ini, apalagi kemarin kita menghadapi situasi pandemi, mau tidak mau kita mengajarkan mahasiswa lewat online ya, media audiovisual yang mungkin dengan Zoom, dan itu yang menjadi satu media. Nah saya lihat ini kebetulan saja saya diundang untuk berbicara di sini. Saya kira memang harus ada suatu upaya perlindungan terhadap para pendidik yang menggunakan film ataupun media audiovisual sebagai bahan pembelajaran. Karena mau tidak mau kadang-kadang kita mengambil gambar. Saya baru diberitahu teman saya,
kalau mengambil gambar bisa ke Perpustakaan Nasional minta surat. Jadi kita tidak melanggar hak cipta. Ya kan kalau semua orang mengetahui ini kan gampang. Tapi kalau tidak tahu, dia bisa masuk dalam pelanggaran hak cipta. Ini pentingnya menurut saya pengetahuan seperti ini. Dan saya berharap buku ini bisa disebarluaskan, Pak. Pengalaman saya menulis buku, saya tidak pernah menjual buku saya, kecuali disertasi dulu karena nggak punya uang ya. Jual. Jadi saya selalu sebarkan secara gratis ke perpustakaan, dan saya mulai juga mengupload isi buku saya. Jadi bebas dibaca buku itu. Jadi kira-kira itu saya berharap ke depan buku ini menjadi bahan bacaan secara luas di kalangan mahasiswa atau dosen, dan bisa ditaruh di perpustakaan. Saya kira berdasarkan pengalaman saya di Universitas Pakuan, banyak juga masih tertarik untuk membahas soal-soal seperti ini, apalagi eranya era digital. Terhormat Ibu Sri Wardaningsi, Ibu Ningsi, Ketua Yayasan DDX Academy, terima kasih atas dukungannya, Bu. Acara ini bisa terselenggara. Yang terhormat Profesor Dr. Andi Muhammad Asrun, ini juga doa. Jadi Prof. Andi Asrun ini teman dan sekarang ini dosen tetap di Universitas Pakuan, Fakultas Hukum, dan jabatan fungsionalnya sudah lektor kepala, dan rencananya tahun depan akan diusulkan menjadi guru besar di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Jadi kita support, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Selain itu Prof. Andi ini jadi YouTuber sekarang, jadi kita punya acara ini nanti akan juga termasuk di YouTube beliau, mudah-mudahan ya. Jadi saya juga akan jadi terkenal. Yang terhormat kandidat doktor nih, Ibu Ella Evita, Wakil Direktur SAI. Jadi Ibu Ella ini sedang mengambil program doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Syafi'iyah. Sekarang lagi nulis disertasi dan mudah-mudahan bisa lancar ya, Bu. Baik, lalu kemudian Profesor Dr. Abdul Haris Semendawai. Ini doa juga, mudah-mudahan beliau juga mendapat guru besar dari Fakultas Hukum, dan saat ini sedang menunggu waktu untuk menjadi Ketua Komnas HAM. Beliau menjadi Ketua Komnas HAM. Nah, yang terhormat ini ada ini juga doa Profesor Dr. Heru Widodo, SHM Hum. Ini juga doa untuk beliau, mudah-mudahan juga menjadi profesor di Fakultas Hukum Universitas Islam Syafi'iyah Jakarta. Masih ada yang kenal nggak beliau? Dengan gayanya yang trendy. Jadi Prof. Heru Widodo ini adalah pada tahun 2019 itu menjadi viral karena beliau adalah salah satu saksi ahli ketika sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Jadi beliau adalah salah satu saksi, dan saksi yang kedua adalah Profesor Edi Hiraj. Sekarang itu sudah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Nah, Prof. Heru ini belum kebagian. Mudah-mudahan akan datang dari menteri atau pejabat publik yang lainnya. Nah, saya balik ke Prof. Hamdan ini. Prof. Hamdan ini, maaf, tadi kelewat, saya sudah ingat tapi kemudian Prof. Hamdan ini setelah tidak jadi Ketua MK Mahkamah Konstitusi itu, jabatannya justru banyak sekarang, itu jabatan sosial. Nah, jabatannya sosial itu antara lain adalah Presiden Syarikat Islam. Jadi beliau jadi, ya sudah jadi presiden itu, tapi Presiden Syarikat Islam. Mudah-mudahan akan datang dia jadi Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Baik, ini juga saya ingin sapa beberapa kandidat doktor nih di sini. Ada Pak Habdul Mawadi, ada Arifuddin, ada Fahrudin. Dari saya Pak Mas Boim ya. Hadir di sini tadi ada. Terima kasih atas. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi puji syukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita
Kompo dalam peluncuran buku perfilman dan buku Pak Andi Sur adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak politik dalam pemilu di sini di kampus ini. Selalu orang datang ke saya itu, apa sih saya itu? Saya itu singkatan dari School of Audio Engineering. Jadi singkatan dan sekolah ini sekolah internasional karena dia memiliki 47 kampus di seluruh dunia di 23 negara. Jadi sekolah ini sekolah internasional dan Indonesia adalah salah satu. Meskipun memang di beberapa negara itu hanya menyelenggarakan kursus. Nah, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya masuk ke hukum perfilman. Jadi buku ini ditulis oleh 3 orang. Jadi yang pertama itu adalah Romius Prawira, lalu kemudian Firly Fatarani Hafiza dan saya sendiri. Jadi kerja rame-rame untuk kemudian menjadi buku. Jadi karangan ilmiah biasa saja ini dan ya tentu diharapkan bisa menjadi rujukan kalau kita bicara tentang hukum perfilman, maka kemudian buku ini bisa menjadi rujukan. Tapi saya kira ada hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan perfilman itu. Ada harapan ya terhadap film di Indonesia. Yang pertama bahwa film di Indonesia itu semoga bisa maju dan berkembang. Tentu dengan tetap mengacu kepada aturan yang ada di Indonesia. Peraturan di Indonesia itu tetap ditaati, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Jadi tetap membuat film itu tetap ada aturan atau norma. Yang kedua tentu teknologi atau peralatan yang harus digunakan secara canggih sehingga memang film ini menjadi berkembang dan diminati oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah tentu pendidikan di bidang perfilman juga itu harus dikembangkan supaya mutu dan kualitasnya itu menjadi lebih baik. Nah, pendidikan itu ada 2, pendidikan non formal dan pendidikan formal. Jadi kalau non formal itu ada kursus pelatihan itu adalah pendidikan non formal, sedangkan pendidikan formal itu dimulai dengan pendidikan tingkat diploma lalu kemudian sarjana S1, S2, dan S3, master dan doktor. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang berikutnya bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, selain itu adalah ada nanti akan peluncuran lagu dan beberapa film pendek yang akan ditampilkan hasil karya mahasiswa saya Indonesia. Nah, lagu ini dikarang oleh Firly. Jadi Firly ini selain mahasiswa juga dia karang lagu buat buku dan sekarang juga dagang sabun. Kemudian Talk here. Nggak mau. Oke, nggak mau. Ya. Nah, saya kira itu, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, pada kesempatan yang baik ini, mohon Pak Hamdan untuk memberikan sambutan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada sponsor nih Gel. Ini nanti dapat bingkisan juga salah satu dari sabun dari kalau mandi bisa. Dan sabun ini sudah dijual di Shopee, di Tokopedia dan lain-lain. Jadi mereka tiap hari iklan di media sosial itu dengan teman-temannya. Terima kasih juga kepada ini yang selalu mendampingi dari PT Sisi Informatika IPH Mahayati. Terima kasih atas dukungannya. Lalu kemudian kepada panitia ya. Panitia ini saya sebutkan satu-satunya dari di marketing, Taufik, bisa Taufik, lalu kemudian ada Ibu Seri, Ian, terima kasih atas dukungannya. Dari Head of Film, Pak Ali, dari Head of Audio, Serianda, terima kasih atas dukungannya. Dosen di Departemen Audio, beliau yang membuat master film lagu dari Firly. Terima kasih atas dukungannya.
Dan terakhir kepada wartawan ini, ada beberapa dari media TV dan media online ya. Terima kasih atas kedatangannya. Dan terakhir adalah saya juga mewakili guru sivitas akademika saya. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang sempurna dan ketidaksempurnaan materi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Profesor Taufik Makarau yang saya hormati, tuan rumah, istilah sohibul bait, sohibul hajat juga, ketua yayasan saya Indonesia yang saya hormati, Pak Haris, Dr. Mendawai, Dr. Asrul, Dr. Heru, dan ya teman-teman sekalian. Ini ada Ibu Eha, ada Pak Hablul, teman-teman belakang semua dia, dan khususnya penulis Ronius Prawira. Mana ada? Nggak bisa datang karena Nggak bisa datang. Riau. Ini yang luar biasa, ini penulis yang serba bisa ini. Buat lagu, menulis, dan membuat sabun. Dan sekaligus pedagang. Nah, ini multi talent betul. Saudara yang saya hormati, malam hari ini sungguh berbahagia bisa meluncurkan sebuah buku. Saya belum pernah melihat ya, buku dalam bahasa Indonesia yang hukum perfilman. Mungkin ada, tapi saya belum sempat baca mungkin. Tapi ini adalah buku yang saya lihat pertama, dan karena itu saya berikan kata sambutan yang sangat sederhana. Ya. Buku ini saya anggap buku yang pengantar awal mengenai hukum perfilman. Memang betul belum mendalam, tapi cukup sebagai pengetahuan awal bagi orang yang ingin mengetahui tentang hukum perfilman. Nah, hukum itu sesuatu yang luar biasa, spesifik, ya, yang semua orang harus mengetahui hukum. Orang film jangan bilang saya tidak tahu hukum, karena ketika hukum itu berlakukan, maka terikat oleh hukum, dan Anda salah, Anda akan dihukum walaupun Anda tidak tahu hukum. Jadi ini luar biasa. Karena itu hukum itu sebenarnya bagi seseorang hanya dua kelompok. Pertama, hukum yang harus diketahui setiap orang. Kemudian ilmu hukum. Ilmu hukum itu hanya diketahui oleh orang yang sekolah hukum. Tapi hukum harus diketahui oleh semua orang yang sudah dewasa. Karena ketika hukum berlaku, semua orang dianggap mengetahui hukum dan tidak ada alasan ya, bahwa dia tidak mengetahui hukum sehingga tidak dihukum. Nah, karena itu bagi orang film, bagi artis, bagi siapapun yang kegiatan film wajib mengetahui hukum, wajib membaca buku ini. Itu yang pertama. Kemudian saya tidak memiliki pengalaman di film. Saya baru tahu rupanya pernah menjadi reporter Timur Timur. Ini luar biasa. Film memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa kepada sosial kemasyarakatan, bahkan bisa membangun kultur budaya baru, bahkan bisa merusak budaya yang eksis oleh film. Jadi film kalau di setiap hari di TV dengan sesuatu yang sangat bagus itu bisa merubah budaya dan perubahan-perubahan sosial.
tapi juga pada sisi lain bisa membuat perang, bisa berakibat perang, dan jika bisa merusak tatanan budaya yang ada. Kita bisa bayangkan ketika seorang membuat film karena kebebasan berkreasinya tentang Nabi Muhammad, dan dia dibayar kepalanya sekian untuk dibunuh, dan di demo di mana-mana karena membuat dan mengedarkan film. Karena itu film adalah suatu kegiatan yang sangat luar biasa sekali, memengaruhi sosial, budaya, bisa memberikan ke arah kemajuan, peradaban, dan bisa juga berbalik. Film yang baik tentunya adalah film yang mengarah kepada kemajuan peradaban dan perubahan perilaku yang baik bagi masyarakat menuju pada peradaban yang lebih baik. Karena dampak yang begitu sangat besar, maka seluruh aktivitas yang berkaitan dengan film memang diatur oleh hukum karena dampaknya. Jadi baik ketika kreativitas dalam membuat film, dari pembuatan film, produksi film, pengedaran film, sampai ekspor, komersialisasi film, semua diatur oleh hukum dan bisa dibaca dalam buku ini. Jadi saudara, begitu pentingnya aturan-aturan ini, sehingga tidak ada suatu kegiatan film yang dapat dibiarkan begitu saja yang bisa merusak. Kalau kaitan dengan hukum perfilman tentu tidak sebuah cabang ilmu tersendiri, ilmu hukum yang tersendiri, tapi pada akhirnya bisa berkembang sebagai sebuah cabang ilmu hukum karena dia memiliki objek, bisa dibuat metodologinya, karena sains itu adalah ada objeknya, ada metodologinya, dan seterusnya, ada apa nanti manfaatnya untuk kemanusiaan dan kebudayaan manusia. Jadi, tetapi paling tidak ada 3 aspek hukum yang terkait dengan film. Pertama, intellectual property right, hak milik intelektual. Ini terkait dengan hak cipta. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan hukum persaingan usaha. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan hukum pidana. Jadi ketika kita membaca hukum perfilman, kita akan bertemu dengan 3 aspek hukum itu. Karena itu tidak sembarang orang, tadi diceritakan oleh Pak Andi Asrun, untuk membuat film, ternyata itu ada pelanggaran hukum yang ada di sana. Baik dari segi pengambilan sumber, atau dia merupakan dari film yang lain gitu, atau apapun yang bisa melanggar intellectual property right orang lain, atau seorang kreator yang melahirkan hak cipta film. Di sana ada hak
dan dia memperoleh perlindungan dan hak-hak ekonomi karena intellectual property right itu. Nah, ini terkait dengan hak cipta. Kemudian yang kedua, di buku ini bisa kita baca bahwa seorang pengusaha yang memiliki bioskop, kira-kira begitu, tidak boleh hanya menampilkan film dari produksi satu perusahaan atau dari satu orang yang lebih dari 50% di tempatnya dia. Itu terkait dengan monopoli. Artinya apa? Kenapa pengaturan ini perlu? Jangan sampai budaya, pengaruhnya dan dampaknya kepada sosial itu hanya dikuasai oleh satu orang, satu kelompok. Itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Misalnya, ini di Indonesia mau dimasukkan budaya yang menurut dia ingin dia sosialisasikan, ingin dia bangun, dan ingin dia eksis dan mengubah budaya dan perilaku di sini, sehingga di bioskopnya dia atau di seluruh jaringan bioskopnya ada lebih dari 50% hanya produksi dari satu perusahaan atau beberapa atau satu orang, satu grup yang membawa misi budaya yang sama. Itu masalah besar. Karena itu di buku ini atau di aturan undang-undang kita bisa baca bahwa kalau dia hanya mempertontonkan atau bertunjukkan satu produsen film yang lebih dari 50%, maka dia bisa dipidana. Ini kemudian ini kaitan dengan bukan saja persaingan usaha itu, karena tapi kalau ganti ruginya besar sekali, itu 100 miliar. Itu besar sekali. Walaupun pidananya ringan, hanya 6 bulan. Tapi 100 miliar dia harus bayar karena kesalahan itu. Kemudian dari sisi hukum pidana, mungkin bagi para produsen film atau kreator film membuat film pendek, kemudian diedarkan, dan mungkin juga laku gitu. Pertanyaannya, apakah film-film pendek? Karena ketika seseorang mengedarkan film tanpa melalui lembaga sensor film, itu dia dipidana dengan ancaman pidana 2 tahun penjara. Jadi buat film pendek kira-kira 10 menit gitu, terus, kata ini belum lolos sensor, dia bisa dipidana. Jadi hati-hati, itu menyangkut kepentingan publik. Mengapa? Dan mengapa harus ada lembaga sensor segala gitu? Ada filosofinya itu bahwa jangan sampai ketika keluar itu film itu membuat perang antara kampung A atau kampung B gara-gara satu film, bahkan antar agama. Itu sangat berbahaya sekali. Karena itu memang itulah filosofi kenapa harus ada lembaga sensor film, dan tidak ada film yang bisa diedarkan dengan sangat bebas tanpa melalui lembaga sensor film, karena film tadi saya katakan bisa mengancam ketertiban umum dan ketertiban sosial, dan itu menjadi pekerjaan negara dan polisi serta pekerjaan Sambo yang bukan kerjaan Sambo lagi, itulah Sambo rusak lah. Tapi hakikatnya adalah karena dampaknya begitu luas, tidak ada satu film yang bisa bebas ditayangkan di mana-mana tanpa melalui lembaga sensor film. Tapi saya belum mempelajari lebih dalam apakah film yang hanya 5 menit yang pendek juga harus melalui lembaga sensor. Maka pekerjaan lembaga sensor hanya melototin film-film pendek, nggak ada kerjaan gitu. Atau seberapa range-nya, seberapa film yang bagaimana yang harus lembaga sensor. Kan di definisi film kan semua apa ini yang paling tahu di definisi filmnya. Jadi
yang secara audio visual dalam suatu cerita, jadilah itu sebuah film bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit, dan bisa 2 jam, dan bisa lebih. Nah, film yang mana yang harus melewati lembaga sensor sehingga orang yang membuat film pendeknya hanya 10 menit tidak harus melalui lembaga sensor? Saya katakan bahwa ini penting sekali dipahami, dan setiap orang wajib memahami itu, termasuk para kreator, para pembuat film. Dan ini juga saya kira Profesor Taufik mengajarkannya di mahasiswa esai, mahasiswa saya, karena ini harus jadi buku wajib bagi mahasiswa esai. Walaupun wajib memahami hukum, tidak harus menjadi sekolah hukum atau sarjana hukum, karena itu kewajiban setiap orang. Saya kira buku ini baik untuk dibaca oleh siapapun, termasuk seluruh peserta kursus atau mahasiswa esai, agar tahu paling tidak untuk dirinya jangan sampai salah dalam membuat atau mengedarkan film. Selamat Firly dan Profesor Taufik Makarau atas upayanya menulis kemudian menerbitkan buku ini. Buku adalah jendela kehidupan, dan buku bagi generasi yang akan datang menunjukkan jejak budaya. Karena itu buku menjadi penting. Adalah bagian dari dirimu yang tak pernah aku duga, apa pernah aku kira. Mengapa kau berubah? Kukira kau bahagia. Ku bertanyakan pada diriku, apakah aku kurang? Apakah masih kurang? Cinta berat hatiku, marahan sakit dan telah lama, ini pernah membekas. Karena menurut aku sampai bisa di sini tuh kayak mimpi bisa berkarya. Dan teman-temanku yang udah support aku buat label juga, kemudian bisa ngedorong aku untuk berkarya. Terima kasih buat Andi dan Azia Riza. Buat Azia Riza, kalau misalkan gak ada dia, aku gak ada di sini buat nyanyi, berkarya juga, bikin musik. Thank you banget buat semuanya yang udah datang juga, udah support. Itu aja cukup dari aku. Terima kasih. Wes bapak bantu golek gawean, malah ngene. Raisin. Pak, jangan ki wis maju. Bapak sing ngene wae, ora isin, Pak. Sini Pak. Ya, buku ini sebenarnya merangkum segala aspek yang diatur dalam undang-undang perfilman. Nah, tentu dengan beberapa tinjauan yang penting untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh.
Pertama mengenai sejarah perfilman di Indonesia. Kemudian di bagian akhir juga ada studi kasus. Kemudian ada juga perkembangan film di Indonesia khususnya yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan di dunia, dan juga apresiasi film Indonesia selain norma-norma hukum gitu. Jadi karena itu buku ini semacam pengantar awal untuk memahami objek hukum perfilman, dan ini saya kira bisa berkembang perfilman. Jadi karena sesuatu yang spesifik ya, ada yang terkait dengan hukum intellectual property right, kemudian yang kedua terkait dengan hukum pidana karena banyak di sana menyangkut ketertiban umum, kemudian juga hukum persaingan usaha. Jadi karena itu menjadi sedikit spesifik. Hukum perfilman terdiri tidak 3 aspek itu, dan satu lagi hukum administrasi, hukum administrasi negara. Jadi karena itu ini bisa merupakan satu cabang ilmu hukum tersendiri dan bisa dimulai dari buku ini. Satu lagi, Prof. Jadi apakah dengan hukum perfilman akan membelenggu karya-karya sutradara muda nanti? Apakah menjadi membelenggu atau tidak? Oh enggak, justru pemerintah di buku ini digambarkan harus mendorong, kemudian memberikan kanalisasi bagi pengembang kreativitas dan memberikan kebebasan. Tentu memang ada batasan-batasannya. Batasan-batasannya tentu pada norma-norma yang bisa menimbulkan dampak yang merusak. Misalnya menyangkut SARA, nah, itu kan masalah dan itu dilarang keras. Karena itulah kehati-hatian dampak SARA itu sangat masalah besar. Itu bukan berarti membelenggu kreativitas, tapi CNS dan kreator film juga harus memikirkan tentang dampaknya. Dan itulah yang dilindungi oleh hukum. Ya.